Salah satu juga yang menjadi kekhawatiran sebenarnya star syndrome. Kekhawatiran tadi yang kita bilang tentang star syndrome justru tidak ada. Justru orang down to earth. Pokoknya baru dibahas beberapa hari yang lalu dengan teman-teman pelatih. Bagaimana kalau tim Sulut ada punya tim sendiri khusus bertanding di Liga IBL, Liga Profesional. Selamat sore Insan Basket Sulawesi Utara. Kita hari ini bersama-sama akan menyaksikan semifinal Sulawesi Utara melawan Jawa Timur di PON Aceh ke-21 tahun 2024. Sangat fantastis sekali tim Sulawesi Utara boleh masuk di semifinal PON Aceh. Makanya kita dari hari ini kita mesti cari tahu apa sebenarnya di balik kesuksesan tim bola basket Sulawesi Utara. Kita kebetulan menghadirkan ketua tim kerja tim bola basket Sulawesi Utara. Ada Kakak Michelle di sini. Kita juga menghadirkan coach 3x3 PON Sulawesi Utara Putra. Ada coach Otak di sini. Kita akan menanya-nanyakan bagaimana kesiapan tim PON Putra sampai bisa melangkah di semifinal ini. Pertama-tama saya mau tanyakan dulu sama Bro Ota dulu ini, Coach Ota. Siap. Coach Ota. Yes. Jadi Coach Ota mengikuti juga nih pertama-tama dari persiapan mereka, karena Coach Ota kebetulan bersama-sama dengan mereka. Coach Ota tahu nih bagaimana persiapan sebenarnya sih Coach dari tim Putra PON ini. Gimana dari Prapon mungkin mereka punya persiapan bagaimana? Kalau secara pribadi melihat persiapan tim 5 on 5 Sulut sudah on the track, sudah luar biasa. Sejak dari Prapon hasil yang memuaskan. Kemudian ketika lolos juga dalam persiapan menuju PON di Aceh, yang saya lihat progres latihan sudah berjalan dengan baik yang dijalankan oleh para pelatih. Walaupun di awal-awal ada beberapa pemain yang belum bisa bersama-sama karena ada beberapa yang main di liga profesional dan juga yang lain masih di luar daerah. Tetapi 1-2 bulan ke belakang mereka mulai join dan latihan sudah sangat baik. Dibuktikan dengan beberapa kali scrimmage, tim Sulut memang tidak pernah terkalahkan. Gini lagi nih Pak Sota, mungkin banyak pertanyaan dari insan basket Sulawesi Utara. Mungkin mereka bertanya-tanya apakah mereka selama ini latihan tanpa pemain yang masih ada berkiprah di IBL, terus mereka menjalankan sesi latihan selama ini, apa mereka bisa match dalam berapa hari itu langsung bisa kita boleh lihat sampai pertandingan sebelumnya ini mereka itu seakan-akan bertanding satu online satu offline ini Coach. Tapi ketika mereka digabungkan ini mereka tiba-tiba boleh jadi tim yang luar biasa sekali ini Coach Ota. Yes. Itu tips-tipsnya bagaimana tuh Coach ya boleh jadi begitu Coach? Sebenarnya ada satu kekhawatiran yang saya lihat ketika dalam persiapan mendekati PON, ada beberapa pemain yang belum bergabung, dan sebenarnya yang dikhawatirkan pertama itu Carl Patrick, karena dia belum pernah main di tim ini. Kalau Fernando dan Ansu sebelumnya mereka sudah bersama-sama sejak dari Prapon, dan Carl Patrick itu nanti gabung ketika 1 bulan belakangan. Itu yang menjadi kekhawatiran masalah komunikasi dan chemistry. Tetapi ternyata setelah digabung justru jadi lebih solid. Carl Patrick bisa juga berkomunikasi dengan baik, dia bahkan boleh menjadi leader di tim selain ada captain, dan 2 pemain juga yang sudah berpengalaman
Piccolo atau Fernando dan Ansu, mereka juga bisa bonding, bisa menyatu dengan tim, bahkan itu ditunjukkan dengan scrimmage terakhir. Bahkan kalau orang lihat di game-game di PON, tidak ada kendala yang berarti masalah yang tadi pemain yang online dan offline dalam tanda kutip. Mereka bisa gabung dan pas persiapan. Tapi yang membuat tim Sulut hebat sampai saat ini justru karena itu. Karena 3 pemain ini punya pengalaman di luar dan mungkin ketika bergabung dengan pemain-pemain yang sudah berbulan-bulan berlatih di sini, itu menjadi mereka lebih solid. Ditambah pelatih yang juga solid, tim kepelatihan dengan tim kerja yang ada itu semakin solid. Ya, dilihat ini kan Coach Ota ya, kita lihat dari saya sebagai pemerhati basket, ya kan, juga saya melihat kira-kira menurut pandangan kita ya sebagai pemerhati basket juga, kita melihat apakah ini sebenarnya ini pemain 3 ini yang datang terakhir ini mereka takutnya punya ego yang luar biasa karena mereka kan juga sudah berkiprah di liga profesional, ya kan, sehingga mereka gabung mereka tidak bisa match gitu. Pandangan saya seperti itu. Tapi ketika melihat mereka latihan, mereka latihan digabung dengan tim yang selama ini latihan dengan berapa orang, digabung dengan tim yang dari luar, ternyata sejauh ini bisa sangat menakutkan. Saya berpikir ini tim ini cukup diperhitungkan di PON ini. Terus Coach, pertanyaan saya ini Coach, apa Coach pernah melihat dari sisi pemain ini, apakah mereka terlalu egois dalam perlombaan untuk pencapaian poin, atau melihat tim ini benar-benar teamwork yang bagus sekali Coach? Gimana Coach? Salah satu juga yang menjadi kekhawatiran sebenarnya star syndrome. Jadi 3 pemain ini kan sudah main di Liga IBL, Liga Profesional Indonesia, yang juga punya jam terbang yang lumayan. Tapi ketika mereka kembali ke daerah memperkuat tim Sulut, justru mereka yang lebih berpengalaman memberikan banyak masukan untuk pemain-pemain adik-adik yang lebih junior. Sehingga mereka adik-adik yang lain yang mungkin juga secara progres masih agak di bawah dari mereka bertiga, mereka lebih terbantu karena pengalaman yang mereka miliki itu mereka sharing. Bahkan saya lihat beberapa latihan terakhir itu mereka banyak berkomunikasi masalah di lapangan. Bagaimana baiknya kalau ada situasi tertentu, sehingga tentunya dorang 3 ini yang lebih berpengalaman men-sharingkan apa yang dorang miliki. Yang kekhawatiran tadi yang kita bilang tentang star syndrome justru tidak ada. Justru dorang down to earth, tetap seperti biasa, bermain seperti biasa, tidak menunjukkan bahwa mereka adalah pemain-pemain yang pro, yang punya pengalaman. Dan justru dengan bergabungnya 3 pemain ini menjadi kekuatan untuk Sulut. Bahkan yang kita lihat dorang 3 ini sebenarnya mau menunjukkan kalau dorang itu produk IBL, tapi dorang biasa-biasa saja, latihan biasa-biasa, tapi di lapangan tetap kasih motivasi yang luar biasa untuk tim, sehingga tidak ada masalah dalam hal chemistry, kekompakan tim, coach dengan pemain-pemain juga tidak ada masalah. Oke, coba nih, Bro Michel ini sebagai ketua tim kerja PON Basket Putra, ya kan? Bro Michel, ini kan kerja yang benar-benar kalau dilihat ini kerja keras sekali untuk Bro Michel ya, untuk melihat dari segi kesiapan mereka, mendatangkan mereka lagi dari harus menunggu mereka dari liga selesai, liga IBL selesai. Apakah Bro Michel nih maksudnya ada ketakutan nggak nih masalah ini, seperti yang kita tanya sama Coach Ota mengenai
ketidaksiapannya mereka yang dari luar maupun yang sudah berlatih selama ini. Gimana Bro Michel? Oke, thank you coach. Mungkin kekhawatiran tidak ada. Yang jadi PR kita kemarin itu mungkin chemistry lah, chemistry, karena kan kalau kita mau menunggu selesai IBL itu kita persiapan pemain gabung itu nggak sampai 2 minggu. Nah itu gimana kita mau atur itu kan? Maksudnya dari sisi pelatih itu mau ciptakan tim yang solid, yang chemistry kuat itu seperti apa? Nah mungkin sama dengan Coach Otak bilang tadi, dengan pengalaman pemain IBL yang sudah matang, di mana kita tahu sendiri 3 pemain itu berada di klub-klub yang nomor 3 besar di IBL. Ya, Fernando di Prawira Bandung pernah juara, Greens barusan juara di Pelita Jaya, dan ada Kar. Ya, kita tahu lah Satria Muda itu salah satu klub yang besar juga. Nah, mungkin menyinggung kekhawatiran tadi, mungkin yang kita takutkan hanya Kar saja, karena dia itu nggak pernah bermain dengan tim Sulut. Tapi setelah mereka bergabung, malahan energi positif yang kita dapatkan, karena langsung ada leadership di lapangan. Nah sebelumnya kan memang pemain kita bagus kalau di Sulut, tapi leadershipnya itu kita masih kurang sebenarnya. Nah dengan bergabungnya mereka bertiga ini lebih komplit lah, minimal ada yang jadi leadership lah di dalam dan di luar lapangan, coach. Oke, ini ada pertanyaan nih dari live. Dari live ini terus ada pertanyaan, bisa dijawab nih sama Coach Ota atau Bro Michel juga boleh menjawab nih. Dengan berkembangnya basket di Sulut, apakah sudah saatnya Sulut punya tim sendiri di IBL? Waduh, pertanyaannya ini agak sedikit luar biasa ya. Oke, nah, coba nih Coach Ota dulu nih. Ini pertanyaan yang bagus, karena ini baru kita bahas yang siapa minggu lalu? Tahun 2 kan? Iya. Pokoknya baru dibahas beberapa hari yang lalu dengan teman-teman pelatih. Bagaimana kalau tim Sulut ada punya tim sendiri khusus bertanding di Liga IBL, Liga Profesional. Dan ini sebenarnya mimpi dari lama. Mungkin kalau sekarang orang lihat perkembangan yang luar biasa dari bola basket secara keseluruhan, dengan munculnya banyak klub, akademi, ini yang baru Burst 8, Nado, luar biasa perkembangan yang ada. Cuman memang untuk membangun suatu tim itu bukan gampang, butuh finansial, butuh manajemen, butuh pembinaan, bukan hanya langsung jadi, tapi juga kita harus bertanggung jawab dengan pembinaan atlet, yang tentunya menjadi prioritas adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain daerah, dan tentunya dengan jangka panjang, tidak hanya memikirkan berapa tahun ke depan untuk membangun suatu klub. Ini butuh suatu kolaborasi, kerjasama yang saya kira yang kuat dari berbagai stakeholders, perbasi, swasta, bahkan dari semua unsur untuk membentuk suatu tim. Jadi kalaupun ada tim dari Sulut, saya kira sudah waktunya memang harus ada. Kita punya pemain-pemain lokal yang hampir ada di semua klub profesional. Pemain-pemain Nado yang bermain di liga-liga, di klub-klub besar. Kita punya pelatih-pelatih yang hebat, asal Sulawesi Utara, ada Coach Ito, ada Coach Yobel, Coach Firman juga pernah di SM, pernah champion, no? Sampai di ASEAN. Ada Coach Bongkeng, Coach Olan, Ada Coach Ota juga ya. dan lain-lain.
Saya kira sudah waktunya untuk selalu berendah. Ya. ini momentum yang pas menurut kita. Dari PON Papua, momentum yang bagus, kemudian menanjak lagi di PON Aceh Sumut. Pemain-pemain terus berkembang, makin banyak pemain dari Sulut. Saya kira tinggal menunggu momentum yang pas, siapa yang memang harus ada orang yang berani, yang siap untuk membentuk tim, karena ini bicara jangka panjang dan pembinaan, dan itu kerinduan orang bersama. Ada tim Sulut yang berlaga di Liga Indonesian Basketball League. Itu coach. Iya, menanggapi hal ini semua mimpi semua insan bola basket di Sulawesi Utara itu mau punya tim yang berlaga di profesional di IBL. Tetapi kita harus banyak yang kita pikirkan, terutama finansial ya pasti, ya kan? Itu yang sponsor-sponsor yang mensupport tim yang mau berlaga di IBL. Pertanyaan saya nih untuk Bro Michel juga nih, ya kan? Bro Michel, sebagai ketua untuk persiapan tim PON Bola Basket Putra, selama seleksi pemain sampai sekarang yang sudah berlaga dan masuk semifinal, apa menurut Bro Michel itu sudah tepat atau belum ini untuk komposisi pemain yang sudah mau berlaga di semifinal sebentar lagi melawan Jatim? Selama seleksi, apa ini benar-benar pilihan yang paling tepat untuk tim Sulawesi Utara? Oke, thank you coach. Menurut saya ini sudah tepat coach, karena sebelum kemarin prapon dimulai, kita kan bentuk tim kerja dan tim pelatih. Nah, di situ kita sudah bagi tugas. Nah, tim pelatih itu dia menanggung jawab untuk bagian teknis. Teknis itu semua, dari latihan, dari seleksi pemain, persiapan, sampai di pertandingan. Nah, sedangkan tim kerja itu tugasnya itu yang non teknis. Nah, itu mencari sumber daya yang ada untuk memaksimalkan tim untuk melakukan persiapan dan bertanding. Ya, mungkin saya rasa ini ada, ya namanya di satu tim pasti adalah di dalam kepelatihan itu pasti ada tarik menarik lah, pemain ini yang masuk, pemain itu yang nggak masuk. Tapi mungkin ya overall kita bisa lihat sendiri sekarang kita sudah sampai di semifinal. Mungkin itu pilihan yang terbaik dari yang terbaik lah dari pelatih kita, Coach Roland dan Coach Heri. Terima kasih untuk semua insan bola basket yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih untuk para pendukung dan yang mendoakan tim PON Aceh 2024. Terima kasih juga buat sponsor kita hari ini untuk Tanah Merah, Obi Indonesia, thank you, terima kasih sekali. Untuk Bersnet yang bisa menjembatani live hari ini, terima kasih. Untuk live hari ini, saya sebagai pemerhati bola basket Sulawesi Utara dan Coach Ota sebagai Coach Rexri dan Bro Michel sebagai ketua persiapan tim PON Putra Sulawesi Utara.